silahkan mencari aktor intelektual yang menggerakkan demo-demo yang rusuh, para penjarah, para provokator itu. Saya setuju, tapi saya menekankan jauh lebih penting dari itu adalah pemerintah dan DPR menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya, yang membuat rakyat itu gundah, marah, dan akhirnya bergolak. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa kondisi nasional kita, terutama di Jakarta dan kota-kota besar di tanah air, mulai hari ini, tanggal 2, tanggal 3, sudah mulai berangsur-angsur menuju ke normal. Tanggal 1 kemarin masih mencekam, kita melihat ada patroli dari TNI Polri berjalan ke sana kemari, tapi hari ini sudah, alhamdulillah sudah cukup kondusif. Saya barusan berputar-putar ke Jakarta, dari Jakarta Selatan ke utara, barat, aman. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi ini jangan sampai seperti api dalam sekam yang suatu saat bisa terbakar kembali. Nah, kuncinya adalah di kewaspadaan aparat agar meredam, agar para provokator-provokator yang katanya membiayai provokator ini itu bisa ditangkap, diredam, dan dijinakkan. Di sisi lain, saya juga mengharapkan beberapa representasi dari rakyat seperti mahasiswa, kaum buruh, driver ojol, dan koalisi masyarakat sipil, dan berbagai elemen-elemen masyarakat yang lain yang sudah pasti itu mewakili kepentingan murni masyarakat, menahan diri dulu. Biar suasana kondusif, agar perjuangan mulia teman-teman semua, saudara-saudara semua yang sangat kami harapkan sebagai rakyat, mewakili suara rakyat, mewakili kepentingan rakyat, itu benar-benar murni disuarakan dan tidak tercemari oleh kepentingan-kepentingan pragmatis dari para petualang-petualang. Ini yang kita harapkan. Di sisi lain, saya harus memberikan informasi tentang betapa demonstrasi akhir-akhir ini itu memakan korban jiwa. Bukan hanya Afan Kurniawan, tapi juga mahasiswa Amikom Jogja, Reza. Ada juga 3 ASN dan fotografer dari DPRD Kota Makassar meninggal. 5 orang ini adalah martir bagi perjuangan kita untuk menegakkan keadilan dan mencegah ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Di samping itu, banyak juga masyarakat yang jadi korban, terluka, banyak yang trauma. Tapi kita harus fair juga. Banyak juga aparat kepolisian yang menjadi korban. Saya yakin yang menganiaya para petugas kepolisian ini sudah pasti bukan driver ojol, sudah pasti bukan mahasiswa, sudah pasti bukan kaum buruh, sudah pasti bukan koalisi masyarakat sipil. Karena apa? Karena mereka-mereka yang demonstrasi murni menyuarakan kepentingan rakyat itu justru memerlukan aparat kepolisian untuk menjaga mereka dalam menyuarakan pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Pasti ada tangan-tangan kotor yang mencoba mencemari
niat mulia dari para demonstran yang benar-benar mewakili rakyat ini. Saya berduka siapapun yang meninggal, mulai Afan, Reza, dan 3 orang di Makassar, dan beberapa warga yang kehilangan motor, yang terluka, maupun saya juga berduka aparat keamanan yang terluka. Apapun terjadi, mereka juga sesama manusia. Apapun terjadi, mereka juga sesama anak bangsa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah ini, what's next? Saya membaca di berita bahwa Kapolri atau siapapun akan mengejar otak pelaku, otak pelaku yang membiayai demonstrasi-demonstrasi kotor ini. Saya setuju, itu perintah dari Presiden. Tapi jangan lupa, pemerintah maupun DPR harus mengerti sejatinya bahwa ada masalah yang esensial, masalah mendasar yang menjadi keprihatinan masyarakat luas. Sebagai contoh, driver ojol, pegiat pekerja platform ini sampai sekarang belum dilindungi oleh peraturan atau undang-undang manapun. Di Malaysia sudah dibuat peraturan untuk melindungi hak dan kewajiban para pekerja platform ini. Di Indonesia belum. Kapan dilaksanakan? Ada lagi bagaimana buruh upahnya masih sangat kecil. Karena menurut versi pengusaha masih banyak kos-kos yang untuk menyuap sana menyuap sini, untuk macam-macam, yang akhirnya hak para pekerja ini dikurangi. Harus kita sadari masih banyak masalah-masalah yang esensial, yang substansial, yang membuat kita resah. Kita tuh bertumpuk-tumpuk resahnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita sadar betul bahwa Presiden Prabowo selama ini itu mewarisi manajemen pemerintahan di pemerintahan sebelumnya yang amburadul, yang penuh pencitraan, yang penuh dengan memberikan uang atau mengelola APBN secara ugal-ugalan. Yang menjadi korban adalah pemerintahan Presiden Prabowo. APBN kita berdarah-darah. Sehingga kita melihat negara harus berjibaku mencari sumber-sumber pemasukan negara. Tapi mbok yao jangan pajak. Jangan rakyat yang lagi susah ini dipajaki. Carilah alternatif pemasukan negara dari yang lain. Dari sumber daya alam misalkan. Masih banyak lagi yang harus diambil. Efisiensi, di mana efisiensinya? Anggota DPR ternyata mempunyai kemewahan tunjangan-tunjangan. Oke, sudah didengar, akan dievaluasi. Tapi kita harus menagih seberapa jauh evaluasinya dan hasilnya seperti apa. Kita juga pernah mendapatkan gimmick-gimmick dari parpol. Ada 3 partai politik, Golkar, Nasdem, PAN, menonaktifkan keanggotaan dari 5 orang. Eko Hendro Purnomo itu Eko Patrio, Surya Utama atau Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Adis Kadir, nonaktifkan. Pertanyaan saya yang kemarin saya kemukakan dan ternyata diamini oleh banyak orang, tidak ada istilah nonaktif dalam perundang-undangan kita, terutama dalam undang-undang MD3 ini. Lalu ini apa maunya? Kalau nonaktif mereka masih sah tetap menerima gaji. Kok enak men? Lalu nanti setelah masalah itu reda, situasi kondusif, mereka diaktifkan kembali begitu? Karena tidak ada istilah nonaktif itu. Jadi keputusannya ambigu dan bagi saya hanya gimmick. Kalau memang benar mereka itu di recall, kalimat
atau pilihan diksinya harus jelas. Diberhentikan dengan pergantian antar waktu misalkan. Jelas. Tidak lagi menggunakan istilah nonaktif. Itu tidak ada dalam perundang-undangan kita. Jangan-jangan kita hanya dikasih gimmick-gimmick aja. Mereka hanya dinonaktifkan sementara, nanti diaktifkan kembali pada saat sudah mulai gejolak, sudah mulai mereda. Ini kan nggak fair. Dan ada kemungkinan kalau itu terjadi akan menimbulkan reaksi kembali dari masyarakat. Jadi partai politik jangan mencoba-coba akali rakyat. Kalau memang benar 5 orang itu memang diberhentikan, gunakan istilah diberhentikan atau PAW, pergantian antar waktu. Jadi loud and clear, tidak lagi pakai diksi-diksi yang aneh-aneh. Pemerintah juga harus mulai sadar. Terlalu banyak penghamburan dana yang sangat bertentangan dengan efisiensi. Masalah data. Jadi masalah-masalah substansial ini itu juga penting. Mencari provokator atau aktor intelektual yang menyebabkan provokasi ini penting, saya setuju. Tapi membenahi, menyelesaikan masalah-masalah yang substansial atau akar masalahnya itu jauh lebih penting agar respon masyarakat tidak memuncak kembali atau marah kembali rakyat. Anggota DPR, menteri atau siapapun baru tahu rasa ya. Bagaimana kalau rakyat marah? Meskipun marahnya tidak terkendali, tapi kalau rakyat sudah marah, bahaya loh. Makanya anggota DPR jangan flexing, jangan ngomong asal saja, mempertololkan masyarakat misalkan. Artis-artis yang jadi anggota DPR jangan ngomong sembarangan asal bunyi. Ini pembelajaran yang paling baik buat pejabat publik, anggota DPR maupun para menteri atau kepala badan atau institusi yang lain. Hati-hati melakukan komunikasi publik. Seperti Menteri Agraria, Kepala BPN, asal ngomong tanah nganggur akan disita negara, kemudian diralat maaf, keburu api berkobar baru minta maaf. Sering sekali terjadi. Masalah 4 pulau di Aceh kemarin, berkobar dulu, presiden intervensi, selesai, masalah lagi, keburu rakyat marah. Masalah gas melon yang gegabah diambil kebijakan oleh si Bahlil itu menimbulkan korban jiwa, rakyat marah, diintervensi lagi. Jadi mengapa harus menunggu rakyat marah dulu baru dikoreksi, baru direvisi? Termasuk di DPR itu, mengapa memanjakan anggota DPR dengan tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal? Beras 12 juta, tunjangan transportasi 7 juta, tunjangan telepon listrik 7,7, tunjangan kehormatan, tunjangan PPh 21, tunjangan beras, ada lagi tunjangan untuk reses, dana aspirasi, terlalu banyak kemewahan. Bahkan kemarin Komisi 11 masih sempat-sempatnya dalam kondisi negara lagi genting, lagi hamil tua, mereka kunker ke Australia. Meskipun dibantah katanya kami tidak mengikuti Sydney Marathon kok, tapi mereka ke sana. Berapa uang rakyat yang dihamburkan untuk hal itu? Nah, ini harus menjadi pembelajaran yang baik buat pejabat publik, DPR maupun pemerintah. Hati-hati membuat kebijakan. Jujur saja, mungkin saja rakyat di seluruh Indonesia ini terinspirasi oleh keberanian rakyat Pati, bisa jadi. Tapi kematian Afan Kurniawan itu menjadi trigger sehingga respon reaksi kita semakin marah kembali.
Jadi artinya pihak kepolisian pun harus hati-hati. Kematian mahasiswa Amikom Jogja, Reza, itu juga diduga ada video yang beredar katanya dianiaya aparat, dan sampai sekarang belum dituntaskan, belum diselidiki secara terbuka. Hati-hati polisi, hati-hati dalam mengamankan rakyat. Polisi harus tahu persis mana yang demonstrasi yang murni menyuarakan aspirasi rakyat, mana yang provokator. Seperti di Gedung Gerahadi Surabaya, siapa yang membakar? Jelas-jelas pakai baju jaket driver ojol yang masih baru, pakai helm full face. Itu jelas bukan driver ojol. Pasti provokator dengan mengkambing hitamkan driver ojol. Jadi hati-hati para pejabat ini. Jangan mengambil kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh. Termasuk wakil presiden lah. Konon kemarin mengundang perwakilan driver ojol. Yang terjadi hari ini semua mengatakan menolak. Semua asosiasi pengemudi driver atau pengemudi online mengatakan itu bukan anggota mereka. Lalu siapa yang datang ke kantornya Wapres itu? Jangan-jangan driver abal-abal. Mungkin juga driver yang dipilih oleh aplikator, perusahaan aplikator. Mungkin juga driver pembinaan aplikator. Artinya tidak mewakili kepentingan driver online yang sebenarnya. Malah aneh-aneh, jaketnya baru semua, kinclong semua. Sepatunya Nike, Air Jordan misalnya. Jadi jangan membuat keanehan-keanehan baru lah. Rakyat itu tidak bodoh. Jangan perkosa akal sehat rakyat. Rakyat sudah cerdas sekarang. Jadi tolong pemerintah, kalau mencari aktor intelektual siapa yang membiayai para provokator, silakan. Saya juga mengecam penjaraan-penjaraan itu. Saya juga mendukung para penjara itu dihukum pidana. Para provokator, anarkisme, atau mungkin yang melakukan vandalisme itu dihukum benar. Yang merusak fasilitas publik harus dihukum. Ya, saya setuju. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya ada masalah yang paling substansial yang harus diselesaikan, yaitu masalah kerakyatan, ketidakadilan, ketimpangan. Beban masyarakat jangan terlalu ditambah. Kebijakan pemerintah juga harus hati-hati. Jangan hanya DPR saja menjadi kambing hitam, pemerintah juga harus evaluasi diri. Kemampuan komunikasi publik mereka juga harus dijaga. Polisi-polisi mereka juga harus hati-hati. Menteri Keuangan jangan asal saja memberikan kebijakan untuk memajaki ini, memajaki itu. Anggota DPR harus hati-hati juga. Jangan anggota DPR membuat usulan yang aneh-aneh. Konon juga iuran BPJS akan dinaikkan. Batalkan dulu lah. Batalkan semua kebijakan yang akan merugikan rakyat, yang akan menambah beban rakyat. Yang rakyat tuntut itu adalah satu, perbaikan ekonomi, UMKM. Kemudian ada goodwill, ada political will dari pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor-koruptor, maling-maling uang rakyat. Driver ojol segera dilindungi kepentingan mereka. Para pekerja platform ini penting dilindungi. Di Malaysia sudah, kita belum. Padahal lebih banyak jumlahnya dibandingkan Malaysia. Kita selalu terlambat beberapa langkah dibanding negara lain. Singapura sudah, negara lain sudah, kita belum. Lalu apa pekerjaan mereka selama ini? Jadi masalah-masalah esensial ini penting sekali, dan tolong Menteri Perdagangan, jangan lagi ada beras menghilang di pasaran. Jangan ada lagi terjadi oplosan Pertamax segala macam. Akhirnya kepercayaan publik terhadap SPBU Pertamina merosot. Itu bukan kesalahan rakyat, kesalahan dari orang-orang Pertamina. Jangan salahkan rakyat.
Jadi sahabat Indonesia, poin dari opini saya adalah silahkan mencari aktor intelektual yang menggerakkan demo-demo yang rusuh, para penjarah, para provokator itu. Saya setuju, tapi saya menekankan jauh lebih penting dari itu adalah pemerintah dan DPR menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya, yang membuat rakyat itu gundah, marah, dan akhirnya bergolak. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.